I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know that. Baik, pemirsa, kita sudah tersambung dengan Kombes Argo Yuwono, Kabitumas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam, Mas. Pak Argo, kabar terakhir atau perkembangan terbaru dari kasus artis Preti Asmara di Kemayoran? Selamat malam, Mas. Iya, apakah jumlah tersangka masih 2 orang ataukah sudah ada penambahan jumlah tersangka, Pak Argo? Ya, berkaitan dengan kasus yang tadi sore sudah kami rilis ya. Jadi memang tersangka masih ada 2 orang. Jadi inisial D dan inisial P di situ. Jadi masih sedang kita kembangkan, kan ada juga yang belum tertangkap, yaitu inisial AL ya, yang sebagai inisiatif atau inisiator dalam suatu kegiatan malam itu, suatu party lah atau pesta di dalam suatu ruangan. Demikian, Mas. Apakah 5 orang lainnya sudah terbukti positif, Pak, menggunakan narkoba juga, Pak Argo? Ya, untuk yang 5 yang lain kan sudah kami lakukan tes urin dan yang bersangkutan adalah dinyatakan positif. Jadi karena yang bersangkutan ini tidak ada barang yang ada di dalam badannya atau bukan dia pemiliknya ya. Dan kemudian nanti kita lakukan assessment. Assessment ini nanti kita kirim ke BNN dan nanti akan ada dokter dari BNN, dokter dari kepolisian, dan dokter dari pemerintah nanti akan menilai apakah yang bersangkutan ini adalah untuk direhabilitasi atau tidak. Nah, nanti kita masih menunggu dari hasil rehabilitasi hasil asesmen dari BNN. Demikian, Mas itu. Apa peranan dari artis Preti Asmara dalam kasus ini, Pak Argo? Ya, dia kan dapat barang ya. Dia sebagai perantara ya. Jadi ada beberapa orang yang akan mengadakan suatu kegiatan dan meminta barang lewat tersangka P ini. Jadi P nanti juga akan menghubungkan kepada tersangka D tadi ya, tersangka D. Dan tersangka D pun juga dia mendapatkan dari tersangka F yang masih dalam buron ya di situ. Jadi sampai sekarang juga kita masih mendalami orang-orang yang berkaitan atau yang berperan di dalam kasus yang sudah kita ungkap ini, Mas. Artinya kalau memang peranan P seperti itu atau artis Preti Asmara seperti yang Bapak sebutkan tadi, artinya polisi sesungguhnya sudah lama, Pak, untuk mengintai atau memperhatikan gerak-gerik dari Preti Asmara. Seperti itu, Pak Argo? Ya, tentunya kan kita berdasarkan dari informasi dari masyarakat ya, yang menyampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan di salah satu hotel yang ada tempat karaoke-nya di situ, menjual atau kegiatan seperti ekstasi ya, kemudian narkotika jenis sabu maupun H5. Jadi di situ ya kita lidik, tidak seketika kita langsung mendapatkan ya, tapi ada cara atau penyelidikan tersendiri yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, terutama narkoba ini, ya tidak hanya 1-2 hari ya, tapi yang informasi yang kami dapatkan, kita melakukan penyelidikan sekitar 1 bulan, Mas, di situ. Pak Argo, apakah artis Preti Asmara ini terkait atau tergabung dalam jaringan narkoba tertentu dan mendapatkan barangnya dari luar negeri, Pak Argo? Ini masih kita dalami kembali ya, karena kan ini dari yang melakukan kegiatan pesta ini, tersangka AL masih kita cari. Kemudian juga barang itu dari mana masih kita cari juga. Tetapi yang terpenting bahwa tersangka P ini, dia adalah perantara setiap semua kegiatan yang dia kenal ya. Dia memberikan yang dia kenal mau membutuhkan suatu narkotika ya. Jadi dia nanti akan mencari dari temannya namanya D tadi. Dan itu juga yang kegiatan ini yang bersangkutan sudah
mendapatkan uang pun 25 juta dari kegiatan yang dia pesan barang itu. Jadi uang sudah diberikan sama tersangka AL ini, Mas. Demikian. Baik, Pak Argo, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Namun pemirsa iNews Prime masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa iNews Prime kembali akan membahas penyebab artis mudah terjerat narkoba bersama Jenny Kores, aktivis anti narkoba, dan Kombes Pol Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saya kembali ke Pak Argo Yuwono. Pak Argo, seberapa besar peredaran narkoba dari pantauan polisi di kalangan artis, Pak Argo? Ya, jadi ada beberapa yang kita lakukan penangkapan dari tahun-tahun yang lalu. Tapi untuk data yang valid saya belum mendapatkan ya. Belum mendapatkan secara pasti untuk tahun 2016 berapa, tahun 2017 berapa ya. Tetapi yang terpenting bahwa untuk kasus yang kemarin ya, yang kita lakukan itu ya dari 5 orang atau 6 orang yang kita lakukan kita amankan itu ya ada penyanyi dangdut, penyanyi pop ya, yang sudah sering melakukan menyanyi, dan kemudian juga yang membantu peralatan-peralatan di dalam syuting. Dan kemudian kami tanyakan tadi kan ya karena untuk daya tahan tubuh katanya di situ salah satunya seperti itu. Jadi karena frekuensi di dalam untuk kegiatan ini terlalu menguras tenaga ya, menguras tenaga. Tapi ini kan tidak bisa dibenarkan. Karena ini adalah ada undang-undangnya, dan ada yang mengaturnya, dasarnya di pelanggaran ya pasti akan kita tindak. Yang terpenting bahwa kita tidak ada men-TO atau khusus untuk artis yang menggunakan ya, tetapi kita berdasarkan dari beberapa informasi dari masyarakat semua kita analisa dan kita lihat dan kita lakukan penangkapan ya kebetulan aja untuk kemarin itu adalah artis. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Argo Yuwono bergabung bersama kami langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Argo. Saya kembali ke Jenny. Jen, kalau tadi pertanyaan saya ke Pak Argo adalah seberapa besar penggunaan narkoba di kalangan artis. Anda sebagai artis dan juga mantan pengguna narkoba, Anda tentu tahu seperti apa peredaran narkoba di kalangan artis. Seberapa besar, Jen, peredaran narkoba itu? Kalau waktu zaman dulu ya, kan zaman dulu nih makanya itu ya banyak lah, maksudnya gampang dapetinnya gitu. Dan, artinya artis itu tidak hanya penyanyi, tidak bintang film, tapi pun dari semua profesi. Dari semua profesi, mau pengusaha, mau artis atau yang lainnya itu banyak yang memakai narkoba. Dan biasanya selain main di rumah, di hotel, biasanya di klub malam gitu. Biasanya kan kayak di room. Apakah bisa teridentifikasi, Jen? Misalnya artis baru atau kelihatan mana kelompok artis yang pemakai, mana kelompok artis yang bersih atau tidak memakai, Jen? Kelihatan sih kalau yang pernah make gitu, kayak aku dulu pernah make, jadi kalau aku ngeliat siapa artis siapa, aku tahu oh ini pemakai nih gitu. Jadi tanpa dia ngomong juga aku tahu yang mana yang make, mana yang enggak gitu. Kalau dia buang pun kamu tahu ya? Tahu. Nah, ketika di lingkungan artis itu sudah ada pemakaian narkoba, apakah di dalam lingkungan artis tersebut katakanlah ada cara untuk menghindari penggunaan narkoba itu, ataukah memang karena terlalu banyak yang menggunakan, maka tidak ada jalan keluar untuk menghindar dari narkoba itu, Jen? Nggak tahu ya, kalau aku sih dulu kalau emang lagi musim kayak ketangkep gitu, stop dulu makanya gitu, stop dulu, tiarap dulu. Tapi kalau misalnya udah mulai pudar-pudar baru pakai lagi. Biasa sih kayak gitu, karena kan mereka juga takut ya. Cuman kalau misalnya kayak yang sekarang Preti Asmara ketangkepnya banyak banget, orangnya ada 7 orang, itu biasanya mereka ngerasa safety aja gitu, karena yang pakai kan banyak. Terus kalau orang pemakai itu biasanya mereka otaknya kan agak-agak gesrek, biasanya nggak yang berpikir kita takut gitu ditangkap, biasanya sih nggak kayak gitu. Jadi tidak ada rasa takut untuk ketangkap, tidak ada rasa takut untuk ketahuan polisi misalnya? Iya, biasanya nggak ngerasa ketakutan gitu, kadang santai, terlalu santai. Nah, apa yang membuat akhirnya Jenny tobat, Jenny akhirnya berhenti dari narkoba? Apa yang membuat Jenny akhirnya merasa ketakutan? Itu aku kan pernah overdosis, jadi pernah overdosis 2 kali, terus ya udah berhenti. Overdosis itu nyaris tewas seperti itu? Iya, nyaris tewas lah, udah sakaratul maut. Oh ya? Iya. Itu di rumah sendiri atau di kos-kosan? Enggak, itu di rumah lah, di daerah kota. Oke. Rumah Ceraparti gitu. Terus biasalah teman-teman kan pada make gitu, dan mungkin makainya kebanyakan, akhirnya overdosis.
ya udah di situ langsung janji sama Allah kan gak mau pakai lagi, dan akhirnya keluar dari lingkungan itu, nggak mau temenan sama mereka lagi, udah. Yang tadi temenan akhirnya tidak temenan kan bukan sebuah hal yang mudah, Jen. Iya. Bagaimana caranya kamu bisa mempunyai mental yang kuat akhirnya bisa memutuskan saya keluar dari lingkungan ini? Ya itu karena aku nggak mau mati sia-sia. Ya itu balik lagi, kalau orang pemakai narkoba kita nggak bisa nasehatin dia untuk lu berhenti pakai narkoba, nggak bisa, tapi lebih yang kita sharing. Ini loh pengalamannya kayak gini. Sempat jual-jual barang? Jual-jual barang ya, kayak handphone, laptop. Yang penting dapat barang. Iya. Sama-sama jual itu, sempat nggak punya duit juga. Oh ya? Dan orang tua akhirnya tahu ketika Anda sudah bersedia narkoba atau seperti apa? Mungkin orang tua mungkin tahu kali ya, cuman nggak ngomong sama aku kan, pas ke rumah sakit kan dirawat kan, dokter nggak ngomong. Baik, jadi terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami, berbagi bersama kami di Anyes Prime. Selamat malam. Dan pemirsa, inilah akhir dari Anyes Prime malam hari ini. Dan saksikan Talk to Anyes sesaat lagi bersama Zaki Hussein. Saya Aryo Ardi undur diri.